Selamat datang di channel Muara Kencana bersama saya Ugi Prasetyo. Pada tutorial yang kedua ini saya akan mencoba memperagakan bagaimana caranya mengkomposisikan objek-objek 3 dimensi yang ada di Blender ini. Latihan komposisi atau mengkomposisikan objek 3 dimensi di software 3D apapun adalah suatu proses pertama kali yang harus dilewati oleh seorang animator pemula. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus, simak terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah, teman-teman sahabat Muara Kencana yang selalu bersemangat untuk belajar animasi, langsung saja kita buka jendela pekerjaan yang baru. Dari box yang ada di tengah ini Anda bisa mengubah posisinya menggunakan move, kemudian untuk rotasi menggunakan ini, untuk men-scale, membesar dan mengecilkan menggunakan yang ini, scale. Kemudian di software Blender ini ya, dia ada fasilitas ya. Di sebelah kanan ini ada anak panah ke kiri, Anda bisa ngeklik, kemudian akan muncul jendela parameter di sini ya, ada lokasi, rotation, XYZ, Euler, scale, dimension. Nah, di sini fungsinya lokasi itu adalah dia ketika parameter ini kita naikkan berarti dia akan bergerak, posisinya berpindah sesuai dengan sumbu Z. Yang ini untuk sumbu Z-nya atas dan bawah. Kemudian ini untuk rotasi, nanti kalau misalkan Anda butuh merotasi ya, rotasi berdasarkan sumbu X, berdasarkan sumbu Z dan juga Z. Scale ini untuk membesar dan mengecilkan. Nah, terus kemudian di software Blender itu dia tidak punya satuan pixel, kemudian sentimeter atau satuan-satuan yang lain. Di sini hanya ada satuan M. Nah, ini biasanya kalau di animasi di 3D Blender biasanya satuannya meter. Sehingga untuk objek yang segini ya. Nah, ini kalau dari atas itu dia segini. Jadi 2 blok pas ini dia ukurannya adalah 2 meter. Jadi ini 2 meter, 2 meter, dan 2 meter. Begitu juga kalau ke arah samping sini. Jadi dia satu box ini adalah 2 ke atas, 2 ke samping. Jadi 4. Seperti itu. Sehingga kalau Anda mau membuat ukuran sentimeter, nah, angka yang bisa Anda masukkan adalah, misalnya saya mau membuat ukuran box itu tingginya 10 cm. Berarti ini kita ketik 0,1. Ini ketebalan 10. Kemudian untuk membuat ketebalan 50 cm, berarti nilai yang bisa kita masukkan di sumbu Z adalah 0,5, enter. Kemudian di sumbu yang satunya ini, sumbu X nya juga sama, kita masukkan 0,5. Nah, berarti kita mendapatkan box dengan ukuran panjangnya 50 cm, lebarnya 50 cm, ketebalannya adalah 10 cm. Nah, kalau misalkan di bawah 10, misalkan 5 cm, angka yang bisa kita masukkan adalah 0,05. Nah, ini 5 cm. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, langsung saja kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya mengkomposisikan objek 3 dimensi agar kita mendapatkan view yang menarik. Tentu saja dengan pengaturan
proporsi dan juga tata letak yang seimbang sehingga menghasilkan kombinasi tata letak objek yang seimbang. Nah, ini saya angkat boxnya ini ke atas, ini mau saya jadikan sebagai mejanya. Nah, ini posisinya seperti ini, saya posisikan di atas lantai ini ya, kotak-kotak ini. Nah, agar dia itu pas tepat apa tidak, maka kita perlu mengecek dari posisi right orthographic. Nah, ini bisa dari X atau Z atau yang lainnya ini. Yang penting kita bisa mengkontrol objek boxnya ini jangan sampai lebih dari lantainya ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat objek ini ya, selain menggunakan add, mesh, kemudian kita mengambil objek-objek yang ada di sini. Jadi ada shortcut yang bisa Anda gunakan untuk mempercepat proses itu. Jadi Anda bisa menekan Shift A di keyboard. Nah, kemudian dia muncul ini add, ini sama yang ada di sini. Shift A muncul toh. Nah, kemudian kita pilih apa? Sphere. Kita tarik ke atas seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah ukurannya dengan cara men-scale. Shortcut yang Anda perlukan adalah huruf S di keyboard. Anda dorong ke depan, itu untuk mengecilkan. Kalau mau membesarkan berarti ditarik ke belakang. Nah, ini saya posisikan di sini. Kita cek dari tampak samping apakah objeknya ini dia tembus apa tidak. Kalau tembus ya usahakan jangan sampai tembus, karena kalau sampai begini kan dia artinya dia mengubah objeknya ya. Jadi nanti yang kelihatan adalah sampai di sini. Makanya ini perlu dimaksimalkan, dia nempel, maksimalnya nempel seperti ini dari samping. Nah, seperti ini udah nggak begitu parah. Nah, Anda sebagai seorang animator harus membiasakan agar objek-objek yang Anda buat itu tidak begitu parah tembusnya, karena di beberapa kasus ketika nanti rendering atau animate biasanya akan ada masalah-masalah yang muncul. Nah, ini sudah saya komposisikan di sini ya untuk sphere ini. Terus kemudian kita add lagi atau Shift A. Sphere sudah, kemudian saya pilih icosphere. Nah, icosphere ini adalah bola tapi terbentuk dari segitiga. Nah, di sini ada fasilitas sebenarnya ya. Nah, di bawah sini ada fasilitas menu segitiga kecil ini, ada add icosphere. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan jumlah face atau segitiga pembentuk dari bola ini. Misalnya ini saya tambahkan 3, maka di sini akan bertambah jumlah segitiganya. Dan bentuk dari bola ini pun menjadi lebih halus. Kalau saya pindah, dia sudah berubah parameternya. Nah, ini berlaku di objek yang lain. Di sphere ini juga sebenarnya berlaku juga. Jadi ketika Anda membuat sebuah sphere ya, ini harus Anda tentukan dulu sphere-nya ini mau berapa segmen, 32 atau 10 ya. Nah, ini semakin kecil angkanya maka segmen pembentuk bola ini semakin jarang sehingga bentuknya semakin kasar. Nah, dari sini perlu diketahui bahwa ketika objek sphere ini sudah kita pindah, maka tampilan ini sudah akan berubah. Kalau ini sudah pindah, sudah berubah, terus mau mengedit ini lagi, ini
sudah tidak bisa. Nah, ini dia kekurangannya software Blender 3D itu. Dia tidak bisa terus muncul ininya ini. Parameternya itu sudah berubah. Misalnya ya saya geser ke sini. Nah, ini sudah hilang ini. Sudah nggak ada. Makanya ketika kita bikin objek apapun itu ya, misalkan sphere, silinder, kon, torus, ini harus ditentukan dulu berapa ininya, face-nya ini. Anda butuh berapa? Baru kalau sudah jadi, klik, bisa Anda ubah posisinya di mana, mau ditaruh di mana dia, seperti itu. Untuk selanjutnya video ini saya percepat agar prosesnya tidak memakan waktu durasi yang lama, sehingga teman-teman di rumah bisa mencobanya sendiri, latihan mengkomposisikan objek dengan tools dan juga controller parameter yang sudah saya sampaikan di video ini. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Di software Blender ini untuk cara mengcopy paste ya, mengcopy objek ini bisa Anda klik kanan copy objek, kemudian klik kanan lagi paste ini. Atau kalau Anda pakai shortcut di keyboard, berarti shortcutnya adalah Shift D. Shift D, kita copy ke arah mana? Karena ini acak ini. Kita copy ke sumbu Z, berarti ke sini. Kalau ke X, berarti ke sana. Z berarti kita copy arahnya ke sumbu Z, seperti itu. Nah, ini Anda mau mengcopy dia ke arah mana? Kalau copy paste tadi ya, klik kanan copy paste itu dia otomatis dia ada di tengah di situ, sehingga tinggal Anda bisa menggerakkan pakai kursornya itu ke arah mana. Itu alternatif pilihan untuk mengcopy objek. Nah, sumbu ini sebenarnya ada juga shortcutnya ya teman-teman semuanya. Kalau Anda menggunakan laptop, maka shortcut untuk viewport itu ada di tombol-tombol keyboard atas. Akan tetapi kalau Anda menggunakan keyboard model komputer PC, maka angka-angka yang dipakai adalah yang di sebelah kanan. Angka 7 itu untuk tampak atas, kemudian 1 itu adalah front ortografik, kemudian 3 itu right, kemudian 9 itu left, kemudian 2 itu
perspektif ya. Nah, ini Anda bisa menghafalkan shortcut ini atau cukup di sini. Nah, ini adalah alternatif pilihan untuk melihat view dari arah mana. Cara untuk melihat view selain dari sini, ada juga view lain untuk memperlihatkan pekerjaan dari tampak kanan, kiri, atas, dan bawah, dan juga kamera. Nah, ini tergantung Anda sekarang ya, mau menggunakan cara view yang mana, tergantung pembiasaan diri. Sekarang viewport, kamera itu view dari sudut kamera ini. Kita bisa membuat sendiri ya, kamera add kamera seperti ini. Posisinya ada di sini ke bawah. Kalau mau men-setting kamera ya berarti ini kita posisikan di depannya ini, kemudian kita rotasi agar menyorot ke objek-objeknya itu. Kita bisa klik X ya. Nah, ini kita bisa arahkan kameranya ke objek kita. Terus kemudian kita cek view kameranya. Oh, ternyata posisinya masih kurang enak untuk ditonton, sehingga kita perlu mengedit posisi kameranya. Nah, cara ini kita bisa melakukannya dengan yang lebih mudah atau yang lebih gampang ya. Jadi tampilan ini kita rubah jadi dua, satu kamera perspektif, kemudian satunya di sini ini kita rubah jadi perspektif. Caranya ya tinggal kita klik ini langsung gerakkan aja, dia otomatis ke perspektif. Kalau mau mengembalikan ya berarti ke kamera ini, atau di keyboard ya klik angka 0. Nah, itu sudah otomatis dia ke arah view kamera perspektif. Nah, sekarang kalau sudah ada dua tampilan seperti ini tinggal kita edit aja. Nah, kita geser di sini, yang sini sudah berubah, tinggal kita posisikan aja ini kameranya. Oh, dia miring ya teman-teman ya, miring dikit. Oke, sudah nggak begitu miring tampaknya ya. Kemudian kita cek dari tampak top. Oh, dia miring, rotasi ke sini. Oke, kita geser posisinya biar di tengah. Kita rotasi. Kemudian untuk jaraknya ini bisa kita dekatkan. Seperti itu, dekatkan lagi, terus mungkin bisa kita turunkan dikit ya, seperti ini. Ini masih miring ini, berarti posisinya kita kalau mau tepat itu kita bisa mengubah di sini. Lokal itu artinya dia XZZ-nya ini mengikuti objeknya. Karena kamera ini menghadap ke sini, maka XZZ-nya ini mengikuti arah ke sini. Atasnya pun juga atas ke sana, bukan mengikuti yang ada di sini. Nah, ini kadang kita ke sini, kadang juga ke sini. Bisa Anda rubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini posisinya agak terrotasi ke sini dikit. Oke, sudah nggak ada masalah, udah oke. Terus kemudian yang terakhir mungkin saya akan tambahkan sebuah plane di sini ya, sebagai alasnya, alas daripada boxnya ini. Kalau untuk mengcopy tadi klik kanan, copy objek, klik kanan, paste.
main 90. Nah, oke. Tampak kamera, proporsinya sudah oke, komposisinya sudah jadi. Di belakang ada tembok, di bawah ada lantai, berarti sudah selesai. Nah, untuk menyembunyikan ini Anda bisa klik N, yang ini juga N. Ini masih bolong di sini. Nah, oke, sudah selesai. Jadi untuk latihan mengkomposisikan objek ini cukup sekian dulu. Pada intinya latihan mengkomposisikan objek ini adalah untuk pembiasaan Anda untuk merubah tool ini ya, fasilitas untuk move, rotasi ini, kemudian juga penyesuaian objek dengan Anda mengubah viewportnya ini, X, Z, XYZ nya, kemudian juga tata kamera seperti itu. Nah, sahabat Muara Kencana dimanapun Anda berada, demikian tadi tutorial latihan mengkomposisikan objek. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya, yaitu latihan mengedit objek 3 dimensi. Untuk itu ikuti terus video tutorial di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.